Selama ini aku diam, menanggung hinaan dan meremehkan dari keluarga suami. Tapi hari ini, aku akan bongkar semuanya, tentang siapa aku sebenarnya. Pagi itu, udara sejuk menyapa kulitku saat aku berdiri di dapur, menyiapkan hidangan berbuka puasa. Ramadan kali ini terasa berbeda. Sejak sepekan lalu, keluargaku semakin sering mengadakan buka puasa bersama, dan setiap kali itu pula hatiku terasa semakin berat. Aku tahu bahwa di balik senyum manis dan sapaan hangat mereka, ada perasaan yang selalu aku pendam dalam diam. Perasaan terpinggirkan, terabaikan, dan selalu dibandingkan dengan menantu lainnya. Rania, kamu sudah bikin takjil belum? Suara ibu mertuaku terdengar dari ruang tamu, mengingatkan aku akan tugas yang belum selesai. Udah, Bu. Sebentar lagi aku taruh di meja makan. Jawabku sambil menatap piring-piring kecil berisi kurma dan salad. Aku berusaha mengendalikan napasku, berusaha agar tidak terlalu terlihat cemas. Setiap bulan Ramadan, keluarga suamiku selalu mengadakan buka puasa bersama di rumah mereka. Keluarga besar datang, penuh dengan tawa dan canda. Namun, bagi aku, setiap kali pertemuan itu terjadi, aku merasa seperti seorang bayangan yang tak terlihat. Aku tahu mereka semua tidak pernah benar-benar memandangku setara dengan mereka. Mereka selalu membandingkanku dengan menantu lainnya, seperti Rina, yang merupakan saudara iparnya yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan pekerjaan mapan sebagai seorang dokter. Rina ini, walaupun sibuk dengan jadwal praktek, tetap bisa mengatur rumah tangga dengan sangat baik, ya, kata ibu mertuaku sambil memuji menantu yang satu itu. Aku hanya bisa tersenyum tipis, merasakan ketegangan yang menggelayuti hatiku. Kamu kan, Ran, bisa nggak ya? Lulusan SMP saja, masa mau bersaing sama Rina yang S2? Suara ibu mertuaku yang ringan itu mengiris telingaku. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Memang, aku tak pernah membanggakan pendidikanku yang rendah, hanya lulusan SMP. Tapi, aku merasa tidak adil jika selalu dibandingkan dengan Rina, yang selalu jadi bahan pujian keluarga besar. Rina yang sudah sukses di luar sana, sedangkan aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tak memiliki pendidikan tinggi. Kan, kita memang berbeda latar belakang, Bu. Jawabku sambil mencoba tersenyum. Meskipun aku tahu senyummu hanya sekadar menutupi perasaan pahit yang mulai menumpuk di dalam dada. Tapi ibu mertuaku tampak tak mendengarkan penjelasan itu. Bahkan Rina pun seolah tak pernah lelah membandingkan dirinya denganku. Seringkali dengan nada yang tak langsung menyinggung, namun tetap tajam di hati. Ran, kalau kamu nggak sibuk, kamu harus ikut acara pelatihan ibu rumah tangga yang diadakan di kampung sebelah. Itu bagus loh, bisa bikin kamu lebih pintar ngurus rumah, kata Rina suatu kali dengan nada santai, namun penuh dengan kesan merendahkan. Nggak apa-apa kok, kita kan harus terus belajar. Aku tahu, Rina hanya berusaha berbicara baik, namun kata-katanya itu selalu terasa menusuk. Aku merasa, meskipun sudah menikah dengan Ardi selama 5 tahun, aku tetap dipandang sebelah mata oleh keluarga suaminya. Aku pun tidak pernah menceritakan kepada mereka tentang bisnis yang aku jalani diam-diam. Bisnis yang selama ini membuatku cukup mapan, yang membuatku tidak perlu khawatir soal finansial. Namun, aku tak pernah berniat untuk membanggakan kesuksesanku, takut jika hal itu justru akan membuat mereka semakin merendahkanku. Malam itu, suasana buka puasa terasa lebih tegang dari biasanya. Aku, yang sebelumnya menyiapkan hidangan dengan penuh perhatian, harus menahan emosiku saat keluarga besar Ardi datang dan duduk mengelilingi meja makan. Ibu mertua, Rina, dan para saudara ipar lainnya mulai mengobrol dengan hangat. Aku pun ikut, duduk, menunduk, berusaha tidak menarik perhatian lebih. Namun, sepertinya tidak ada kesempatan untuk melarikan diri dari perbandingan itu. Rania, kita kan sudah lama nggak lihat kamu bawa anak-anak ke taman. Masih nggak bisa ngurus anak-anak yang 2 itu. Apa nggak capek? Tanya saudara ipar lainnya dengan nada santai. Seolah-olah menganggap diriku tak mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik. Aku bisa merasakan tatapan tajam mereka, seolah menantang diriku untuk membuktikan sesuatu yang jelas, tak bisa aku jawab begitu saja.
Jangan khawatir, Bu. Aku pasti bisa mengurus mereka dengan baik, jawabku. Berusaha menahan diri. Meskipun dalam hati aku merasa malu, aku merasa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah benar-benar melihat aku sebagai seseorang yang berharga. Bagi mereka, aku hanya seorang ibu rumah tangga tanpa gelar, tanpa pekerjaan, bergengsi, tanpa segala yang mereka anggap layak. Saat mereka mulai menyantap hidangan berbuka puasa, suasana menjadi lebih akrab, namun perasaan aku semakin menekan. Aku merasa terjebak dalam rutinitas yang selalu mengingatkanku pada posisi rendah yang aku jalani. Setiap kali ada pembicaraan mengenai pekerjaan atau pencapaian seseorang, aku tak pernah bisa ikut berbicara. Aku merasa diri ini hanya dianggap sebagai pelengkap, bukan bagian penting dari keluarga suamiku. Sementara itu, Ardi, suamiku, tampak sibuk bercengkerama dengan saudara-saudaranya. Aku mengamati dengan diam, berharap aku bisa menemukan cara untuk menyampaikan perasaanku tanpa menimbulkan keributan. Tapi, selama ini aku selalu memilih untuk menahan diri, tidak ingin mengganggu kebahagiaan keluarga Ardi. Namun, di bulan yang penuh berkah ini, rasa sakit hati itu mulai menumpuk. Aku merasa bahwa sudah waktunya aku berbicara, meskipun aku tahu ini akan menjadi momen yang besar dan penuh resiko. Tidak ada lagi alasan untuk diam. Tidak ada lagi alasan untuk tetap membiarkan diriku dihina dan dipandang sebelah mata. Aku memutuskan untuk menunggu waktu yang tepat. Selama beberapa minggu ke depan, bulan Ramadan yang penuh berkah ini akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana semuanya akan berjalan, namun aku merasa bahwa waktunya sudah tiba untuk menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Mungkin setelah ini, aku tidak akan dianggap remeh lagi. Malam itu, angin Ramadan membawa ketenangan yang seharusnya hadir dalam setiap jiwa. Tapi aku merasa begitu tercekik. Selama beberapa waktu terakhir, hatiku semakin berat dengan perasaan yang tak terungkapkan. Aku berusaha untuk tetap sabar. Meski setiap perkataan yang keluar dari mulut keluarga suamiku, seolah merobek rasa harga diriku yang sudah mulai rapuh. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana ibu mertuaku tersenyum, lalu berbicara dengan penuh nada puas. Rina kemarin baru saja selesai dengan jadwal operasinya yang panjang, tapi tetap bisa mengurus rumah dengan sempurna. Kamu sendiri, Ran. Kapan ya bisa seperti itu? Dia melontarkan kalimat itu, seakan-akan tak peduli apakah aku mendengarnya atau tidak. Bahkan, kali ini suami Ardi terdiam, hanya mendengarkan tanpa memberikan pembelaan sedikit pun. Tidak ada yang bisa aku harapkan dari pernyataan itu selain penegasan bahwa mereka selalu membandingkan aku dengan menantu lainnya. Aku memaksa senyum, meskipun terasa pahit di ujung bibirku. Iya, Bu. Pasti aku bisa kok, jawabku, sambil berusaha menunjukkan kesabaran. Tapi, dalam hati, aku terus bertanya-tanya, mengapa mereka tidak pernah memberiku kesempatan untuk menunjukkan apa yang bisa aku lakukan? Mengapa aku selalu terjebak dalam bayang-bayang Rina, yang selalu dipuja karena kesuksesannya? Mengapa mereka tidak pernah tahu bahwa di balik keheningan rumah tanggaku, aku telah berjuang jauh lebih keras daripada yang mereka bayangkan? Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa semakin terpinggirkan. Setiap kali ada acara keluarga, aku hanya duduk di sudut, mendengarkan mereka berbincang tentang topik-topik yang seolah tak ada kaitannya dengan diriku. Obrolan mereka tak pernah melibatkan aku, seakan aku hanyalah seorang pelengkap yang tak berarti. Mereka sibuk membahas anak-anak mereka yang sedang sukses di sekolah, sementara aku hanya bisa menatap dan mendengarkan, tak mampu memberikan pendapat tentang topik itu. Satu-satunya yang membuatku bisa sedikit tenang adalah Ardi, suamiku. Namun, meskipun dia selalu baik padaku, rasanya dia tidak pernah benar-benar memahami perasaanku. Dia tidak tahu betapa beratnya aku menahan semuanya sendirian. Setiap kali dia datang untuk berbicara, dia hanya berkata, "Aku tahu kamu sabar, Ran. Keluarga kita memang gitu, cuman mereka nggak ngerti kamu. Tenang aja, ya." Aku tahu dia ingin menenangkanku, tapi terkadang aku merasa dia hanya tidak menyadari betapa dalamnya luka yang ada di hatiku. Seakan-akan dia tidak melihat semua usaha yang aku lakukan,
Atau mungkin dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Aku tidak bisa menyalahkannya, tapi aku juga tidak bisa terus-menerus terjebak dalam perasaan yang terus-menerus menggerogoti diriku. Hari itu, seperti biasa, aku kembali menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan hidangan berbuka puasa. Namun, aku merasa tak ada yang benar-benar memperhatikanku. Aku mengatur meja makan dengan hati-hati, menyusun piring-piring kecil dengan penuh perhatian, tetapi di saat yang bersamaan, perasaan kesal itu terus menggerogoti hatiku. Apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku selalu merasa seperti orang luar di tengah keluargaku sendiri? Saat aku keluar dari dapur untuk membawa hidangan berbuka, aku mendengar suara ibu mertuaku yang kembali membandingkan aku dengan Rina. Rina kan bisa membagi waktu antara karier dan keluarga. Kalau kamu sih, Ran, kayaknya masih belum bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Makanya, anak-anak kamu masih sering enggak terurus ya. Bahkan sebelum aku sempat mengeluarkan kata-kata pembelaan, Ardi sudah datang dan menyuruh ibu untuk berhenti membicarakan hal itu. Ma, jangan terlalu keras. Ran sudah berusaha keras. Kamu tahu kan, dia sudah cukup lelah dengan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Ardi mencoba membela, meskipun suaranya terdengar agak lelah. Dia menyadari bahwa kata-kata itu selalu membuatku terluka. Namun seringkali dia juga terjebak di antara dua sisi, mendukung ibunya dan juga memahami perasaanku. Aku hanya bisa tersenyum, meskipun senyum itu terasa sangat dipaksakan. Gak apa-apa, Mas. Aku baik-baik saja, kataku sambil menundukkan kepala. Aku tak ingin membuat Ardi semakin tertekan, tetapi kenyataannya, semakin aku berusaha untuk sabar, semakin aku merasa seperti terjebak dalam cangkang yang semakin sempit. Keadaan ini memaksaku untuk mempertanyakan, apakah kesabaranku akan pernah dihargai? Bulan Ramadan ini, yang seharusnya penuh dengan ketenangan dan kasih sayang, malah semakin memunculkan rasa frustrasi dalam diriku. Aku merasa, apapun yang kulakukan, tetap saja tidak akan cukup untuk membuat keluarga suamiku bangga. Mereka hanya melihat aku dari permukaan, seorang wanita tanpa pendidikan tinggi, tanpa pekerjaan yang bergengsi, yang hanya sibuk di rumah. Tidak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, aku memiliki dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang aku sembunyikan jauh-jauh. Dunia yang bisa menunjukkan bahwa aku bukanlah orang yang tak berguna. Tapi, aku memilih untuk tidak mengungkapkan itu. Setidaknya untuk sementara waktu. Malam itu, setelah berbuka puasa, aku pergi ke kamar dan duduk termenung di atas tempat tidur. Ardi telah pergi untuk bekerja, dan aku hanya bisa menatap sekeliling kamar yang terasa sepi dan hampa. Aku tahu bahwa di balik kesendirian ini, ada sesuatu yang harus aku buktikan. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan semua orang tentang diriku. Kesabaranku telah diuji berulang kali, dan aku merasa saatnya akan tiba, saat aku tidak lagi harus bersembunyi dalam bayang-bayang mereka, saat aku bisa menunjukkan siapa aku sebenarnya, tanpa rasa takut atau cemas lagi. Aku hanya butuh waktu, dan aku tahu waktuku akan datang, meskipun entah kapan. Sambil menatap langit yang malam itu tampak gelap, aku menutup mataku dan berdoa dalam hati, berharap agar bulan Ramadan ini memberiku kekuatan untuk melewati segala hal yang terasa sulit. Aku tahu bahwa tidak ada yang akan mengubah pandangan mereka tentangku jika aku terus diam. Jadi, aku harus siap untuk berbicara dan memperlihatkan siapa diriku yang sebenarnya. Hari itu terasa panas, meskipun aku tahu itu hanya perasaan subjektifku, karena kepala yang dipenuhi kekesalan dan perasaan tertekan. Ramadan yang seharusnya penuh berkah malah semakin terasa berat. Berbagai pertanyaan dan keraguan menggema dalam pikiranku, membuat suasana hatiku semakin muram. Aku merasa seolah-olah terperangkap dalam ruang yang sempit, tak ada jalan keluar. Keluarga suamiku semakin hari semakin menunjukkan betapa mereka meremehkan diriku, dan suamiku, meskipun menyayangiku, ternyata tak mampu sepenuhnya memahami apa yang sedang kurasakan. Beberapa hari sebelumnya, aku kembali dipermalukan oleh ibu mertuaku saat acara buka puasa bersama keluarga besar. Kali ini, mereka kembali membandingkan aku dengan menantu lainnya, Rina, yang sudah sukses menjadi seorang dokter. Rina itu hebat, Ran. Bisa jadi dokter, punya anak pintar-pintar,
Rumahnya juga gede, semuanya teratur, kata ibu mertuaku, sambil menghela napas panjang, seolah berharap aku bisa menjadi seperti itu. Aku tahu, kata-kata itu bukan hanya pujian untuk Rina, tetapi sekaligus sindiran untukku. Rasanya aku ingin sekali menjawab, membela diri, tapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku hanya bisa menundukkan kepala, merasa tak punya kekuatan untuk membantah. Seringkali aku merasa seperti bayangan dalam keluarganya. Ada, tapi tak pernah dianggap. Sore itu, setelah acara buka bersama selesai dan semua orang pulang, aku dan Ardi duduk berdua di ruang tamu. Ardi, suamiku, mulai melepaskan jas kerjanya dan duduk di sebelahku. Aku bisa merasakan ada ketegangan yang mengambang di udara. Aku tahu, Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres, meskipun dia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ran, kamu kenapa? Kayaknya dari tadi kamu diem aja. Jangan dipikirin banget omongan ibu ya, mereka kan memang gitu orangnya. Cuma pengen pamerin anaknya doang, kata Ardi sambil mencoba menyentuh pundakku. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya ada banyak kata yang ingin keluar, tetapi semuanya terkunci dalam dada. Aku menatap Ardi, mencoba mencari keberanian untuk mengungkapkan apa yang kurasakan. Tapi saat melihat matanya yang penuh kasih, aku malah merasa lebih sakit. Seharusnya dia bisa lebih mengerti aku, kan? Dia suamiku, orang yang paling dekat denganku. Kenapa aku merasa semakin jauh dari dirinya? Aku capek, Mas. Akhirnya kata-kata itu keluar juga. Suaraku pelan, seperti berbisik. Aku capek dengan semua perlakuan mereka. Dengan cara mereka yang terus-terusan membandingkan aku dengan Rina. Dengan pandangan mereka yang selalu merendahkan aku. Karena aku nggak punya pendidikan tinggi. Tapi yang paling bikin aku sakit, kamu nggak pernah membelaku. Kamu cuma bilang, udah, biarin aja. Ardi terdiam sejenak, seolah kata-kataku membuatnya terkejut. Dia menatapku dengan raut wajah yang sulit terbaca. Ran, kamu terlalu sensitif. Kamu tuh tahu kan, mereka itu memang nggak tahu cara menghargai orang lain. Tapi nggak usah terlalu diambil hati. Mereka nggak ngerti gimana perjuangan kamu selama ini. Perkataan Ardi itu menyakitkan, lebih sakit daripada jika dia langsung mengabaikanku. Seakan-akan dia menyuruhku untuk tidak peduli, untuk menelan semua penghinaan itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Aku nggak bisa begitu, Mas. Jawabku, suara mulai bergetar. Mereka nggak cuma nggak ngerti, mereka juga nggak peduli. Semua yang aku lakukan seolah nggak berarti di mata mereka. Aku merasa sendirian di sini, Mas. Aku melihat Ardi menarik napas panjang, kemudian meletakkan tangan di pahaku. Ran, kamu tahu kan, kalau aku sayang banget sama kamu. Cuma, kadang-kadang kamu terlalu mikirin hal-hal yang nggak penting. Ibu dan keluarga aku tuh emang kayak gitu. Mereka memang suka nyalahin orang lain. Tapi kalau kamu terus-terusan mikirin, itu kita nggak akan bisa maju. Aku terdiam mendengar jawaban Ardi. Ada sebuah rasa hampa yang memenuhi hatiku. Dia tidak mengerti. Tidak benar-benar mengerti apa yang aku rasakan. Bagaimana bisa dia mengatakan hal seperti itu? Apakah dia tidak merasakan betapa setiap kali aku berada di tengah keluarga besarnya, aku merasa seperti orang asing? Apakah dia tidak sadar kalau aku selalu merasa tertinggal? Mas, aku bukan cuma mikirin kata-kata mereka. Aku mikirin gimana caranya aku bisa dihargai. Aku mikirin kenapa nggak ada satupun dari mereka yang mencoba mengerti aku. Aku mikirin kenapa kamu nggak bisa berdiri di samping aku, Mas. Kamu selalu membiarkan mereka menyakitiku begitu saja. Kataku, kali ini dengan suara yang lebih keras, tidak bisa lagi menahan perasaan yang sudah lama terpendam. Ardi menunduk, seolah merasa bersalah. Tapi aku tahu, itu hanya rasa kasihan. Rasa kasihan yang tidak cukup untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hatiku. Aku ingin dia mendengarkan perasaanku, bukan hanya mendengarkan apa yang ibu dan keluarganya katakan. Tapi tampaknya, aku hanya bisa berharap. Ran, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Tapi, kamu harus belajar untuk lebih sabar. Jangan terlalu peka sama kata-kata mereka. Jawabnya.
kali ini dengan nada yang lebih lelah. Itulah jawaban yang kuterima, sebuah jawaban yang menambah luka di hatiku. Aku tidak meminta banyak, aku hanya ingin dia berdiri di sampingku, memberikan aku sedikit pengertian, bukan hanya berharap aku bisa bertahan dalam tekanan yang terus datang. Tapi tampaknya, harapanku sia-sia. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan kata-kata, Ardi. Meskipun dia suamiku, aku merasa semakin sendirian. Semua perasaan yang selama ini terpendam terasa semakin berat. Apakah selama ini aku salah? Apakah aku terlalu sensitif? Ataukah memang keluarga suamiku yang tak tahu bagaimana cara menghargai orang lain? Aku menatap langit yang gelap melalui jendela kamar, mencoba menenangkan diriku. Aku tahu, di bulan yang penuh berkah ini, aku harus lebih bersabar. Tapi, entah mengapa, semakin hari, kesabaranku semakin tipis. Sepertinya, aku harus menemukan cara untuk melindungi diriku sendiri, sebelum semuanya benar-benar runtuh. Hari-hari dalam bulan Ramadan terus berjalan, dan aku semakin merasakan beratnya perasaan yang menumpuk dalam dada. Ada sesuatu yang mengganjal, sebuah kegelisahan yang semakin lama semakin menyelip di antara kebisuan dan senyum yang kuperlihatkan. Aku tidak tahu seberapa lama aku bisa bertahan dengan cara hidup seperti ini, dengan keluarga suami yang selalu merendahkan diriku, dengan suami yang meskipun mencintaiku, tapi tak benar-benar mengerti apa yang aku alami. Rasa malu dan sakit, hati itu terus menggerogoti. Namun ada satu hal yang selalu mengingatkanku untuk tetap sabar. Setiap kali aku merasa ingin meledak, setiap kali kata-kata pedas dari ibu mertuaku atau pandangan sinis dari adik iparku datang menyentuh, aku menahan diri. Bukan karena aku tidak bisa membela diri, tapi aku tahu bahwa waktu yang tepat akan datang, dan saat itu tiba, mereka akan melihat siapa aku yang sebenarnya. Mereka akan tahu betapa salahnya mereka meremehkan dan membandingkan aku dengan orang lain. Aku mulai memikirkan rencana besar, merencanakan kejutan yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Aku tahu, untuk melakukan ini, aku harus sangat hati-hati. Mereka tidak boleh tahu apa yang aku pikirkan sekarang, karena jika mereka tahu, semua akan berantakan. Ini bukan tentang membalas dendam atau menunjukkan siapa yang lebih hebat, tetapi lebih kepada pembuktian diri, untuk diri sendiri, dan untuk mereka yang selalu meragukanku. Pagi itu, aku duduk di meja makan, memandangi segelas teh manis yang sudah setengah habis. Ardi, suamiku, masih sibuk dengan telepon pintarnya, menjawab beberapa pesan dari kantor. Meskipun dia tampak sibuk, aku tahu dia menyayangiku. Namun, ada rasa kecewa yang tak bisa aku sembunyikan. Aku merasa semakin terasing darinya. Bahkan setelah menikah bertahun-tahun, kami masih seperti dua orang yang berbeda dunia. Aku melempar pandangan ke sekitar ruang tamu yang sederhana ini. Tak banyak yang bisa kubanggakan tentang rumah ini. Semua terasa biasa. Aku pernah sekali berkata pada Ardi, "Mas, aku ingin rumah yang lebih besar, dengan taman yang bisa anak-anak main di luar." Tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Nanti Ran, sabar, kita kan baru mulai." Aku selalu sabar, menunggu semuanya membaik, tetapi entah kenapa, semakin sabar aku, semakin besar jarak yang terbentuk di antara kami. Sekarang, aku berpikir seharusnya, aku tidak lagi menunggu. Jika aku bisa membuat segalanya berubah, mengapa harus terus menahan diri? Aku sudah cukup lelah dengan statusku yang selalu dipandang sebelah mata. Aku tahu, jika saatnya tiba, mereka tidak akan lagi meremehkan diriku. Aku sudah menyiapkan segalanya, perlahan-lahan. Aku mulai menyusun rencana untuk membuka sedikit demi sedikit identitas yang sebenarnya, dan saat mereka tahu siapa aku, mereka akan terkejut. Aku sudah menyimpan semua informasi yang aku butuhkan, dari pencapaian bisnis yang kujalani selama bertahun-tahun, hingga aset yang tersembunyi di berbagai tempat. Meskipun aku tidak pernah ingin menunjukkannya, kini aku merasa perlu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah wanita lemah yang hanya bisa menerima hinaan. Aku adalah seorang wanita yang punya kemampuan, yang tahu bagaimana mengelola semuanya, yang tahu bagaimana membuat keputusan yang tepat untuk masa depan. Namun, aku juga tahu ini tidak akan mudah. Ardi akan terkejut, bahkan mungkin merasa kecewa.
Dia tidak tahu apa yang aku lakukan selama ini. Bagaimana bisa dia tahu, jika aku bahkan tidak pernah memberitahunya? Aku tidak ingin membuatnya merasa terancam, atau merasa bahwa aku menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ada waktunya, setiap orang harus berdiri dengan kakinya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada orang lain. Di sisi lain, aku juga berpikir tentang keluarga suamiku. Apakah mereka akan menerima aku setelah tahu siapa aku yang sebenarnya? Aku takut mereka akan melihatku sebagai orang yang munafik, yang pura-pura menjadi sesuatu yang bukan diriku. Aku takut mereka akan menganggapku sombong, terlalu memperlihatkan kekayaan yang kuperoleh dengan kerja keras. Tetapi aku sudah tidak peduli lagi. Mereka sudah cukup membuatku merasa kecil selama ini. Dan sudah saatnya mereka melihat siapa aku yang sebenarnya. Setiap malam, saat aku selesai menyiapkan hidangan sahur untuk Ardi, aku duduk sendiri di meja, makan, memikirkan langkah-langkah yang harus kuambil. Rencana ini harus dilakukan dengan cermat. Aku harus memilih waktu yang tepat. Mungkin saat buka puasa bersama keluarga besar, saat semua orang berkumpul dan suasananya lebih santai. Tidak ada yang akan menduga jika aku tiba-tiba membuka sebuah sisi diriku yang selama ini tersembunyi. Aku ingin membuat mereka tercengang, bukan untuk membuat mereka merasa lebih buruk, tetapi agar mereka tahu bahwa aku punya nilai lebih dari sekadar angka di atas kertas pendidikan. Aku ingin mereka mengerti bahwa kesuksesan bukanlah tentang gelar, bukan tentang latar belakang, tetapi tentang kerja keras dan ketekunan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku pantas dihargai, bukan dihina, hanya karena aku tidak memiliki gelar sarjana. Ardi masih belum menyadari apa yang ada dalam pikiranku. Dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dan aku tahu, selama ini aku terlalu banyak menyembunyikan apa yang sebenarnya aku inginkan. Aku takut dia tidak akan mengerti jika aku memberitahunya sekarang. Tetapi aku juga tahu, saat semuanya terungkap, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Pagi itu, saat aku melangkah ke dapur untuk menyiapkan hidangan sahur, aku tersenyum tipis pada bayanganku di kaca jendela. Aku tidak lagi merasa takut. Aku merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Aku tahu, saat rencana ini berhasil, hidupku dan hidup keluarga suamiku akan berubah selamanya. Dan mungkin, aku akan menemukan diriku yang sejati, tanpa perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang kesedihan dan kepasrahan. Namun, semua itu masih jauh. Aku harus bersabar sedikit lebih lama. Waktu yang tepat akan datang, dan saat itu tiba, mereka akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Ramadan tahun ini terasa berbeda, entah mengapa. Meskipun aku tahu bulan suci ini adalah waktu yang penuh berkah dan ampunan, aku merasa semakin tertekan. Setiap hari, setiap kali berkumpul dengan keluarga besar suami, aku seperti terjebak dalam lingkaran hinaan yang tak berujung. Hinaannya bukan hanya dari kata-kata yang mereka lontarkan, tapi juga dari pandangan dan sikap mereka yang selalu meremehkan dan membandingkan aku dengan menantu lainnya. Aku merasa seperti sebuah bayangan yang tak bisa ditemukan sinarnya. Ada saat-saat ketika aku duduk di meja makan bersama mereka, menunggu waktu berbuka, dan aku merasa sangat kecil. Mertua, adik ipar, bahkan teman-teman suami seringkali mengungkit pendidikan tinggi yang dimiliki menantu lainnya. Budi kan sudah selesai kuliah S2, Ran, kamu kapan ya? Atau, tentu enak kalau punya gelar, bisa dapat pekerjaan yang lebih bagus, kata ibu mertuaku dengan nada yang tak berniat merendahkan, namun justru menyakiti hati. Aku tahu mereka tidak bermaksud jahat, tapi bagaimana bisa aku tidak merasa terluka setiap kali mendengar perbandingan itu? Aku hanyalah seorang wanita yang lulus SMP, yang menikah dengan Ardi karena cinta, bukan karena status atau gelar. Tetapi, mereka tidak pernah melihat itu. Mereka hanya melihat apa yang mereka anggap penting, pendidikan formal yang tidak pernah aku dapatkan, karir yang tidak pernah aku raih di luar rumah, dan hidup yang tampaknya biasa-biasa saja. Hidupku tak pernah lebih rumit dari ini. Aku ingin sekali membuktikan sesuatu kepada mereka, tapi setiap kali aku mencoba berbicara, aku merasa seperti suara aku tenggelam di antara ocehan mereka yang selalu lebih pintar, lebih terpelajar, dan lebih sukses. Mertua dan ipar-iparku sering
berbicara tentang bagaimana mereka bisa bangga karena anak-anak mereka sukses di bidang pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan aku hanyalah ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang sederhana. Namun, semakin lama aku merasa bahwa aku harus berhenti diam. Aku ingin membuktikan bahwa gelar atau pendidikan tinggi bukanlah satu-satunya tolok ukur sukses. Aku tahu aku bisa melakukan lebih dari yang mereka lihat selama ini. Aku bisa menunjukkan bahwa aku punya kemampuan, bahwa aku telah bekerja keras untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar apa yang mereka anggap penting. Bulan Ramadan ini, aku merasa ada sesuatu yang harus aku ungkapkan. Aku merasa semakin dekat dengan momen yang selama ini aku tunggu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah orang yang pantas diremehkan. Ada sesuatu yang selama ini aku sembunyikan, sebuah rahasia yang lebih besar dari sekadar perasaan sakit hati. Aku sudah cukup lama menyimpan semuanya dalam-dalam, menahan diri, berusaha sekuat mungkin untuk tetap sabar. Tetapi, kini aku merasa waktunya sudah tepat untuk mengungkapkan semuanya. Setiap kali berbuka puasa bersama keluarga besar, aku selalu mencoba untuk tersenyum. Makan bersama, berbincang-bincang, seolah semuanya baik-baik saja. Tetapi, di dalam hatiku, aku merasa semakin sesak. Mereka semua hanya tahu satu sisi diriku, sisi yang tidak memadai, yang tidak memiliki prestasi luar biasa, atau capaian yang bisa dibanggakan. Tapi mereka tidak tahu, aku punya sisi lain yang selama ini aku sembunyikan. Aku punya sesuatu yang bisa mengubah pandangan mereka terhadapku. Hari-hari menjelang buka puasa bersama itu semakin mendekat, dan aku mulai merencanakan segalanya. Aku harus memastikan bahwa momen itu menjadi titik balik. Aku harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Tidak ada tempat untuk kesalahan kali ini. Aku ingin mereka tahu siapa aku yang sebenarnya, tanpa harus berbicara banyak. Aku ingin mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa aku lebih dari apa yang mereka pikirkan. Ardi, suamiku, tidak pernah tahu tentang ini. Dia masih menganggapku sebagai istri yang biasa-biasa saja. Kami jarang berbicara tentang pekerjaan yang aku lakukan di balik layar, tentang bagaimana aku mengelola bisnis yang kujalani selama bertahun-tahun. Bahkan, aku seringkali tidak ingin membicarakannya karena takut ia merasa cemas atau terancam. Namun, aku tahu bahwa pada titik ini, aku harus membuka mata mereka semua, terutama keluarganya, bahwa aku bukan sekadar wanita tanpa prestasi, tanpa kontribusi apapun untuk hidup ini. Selama Ramadan, saat kebersamaan itu terasa semakin menyesakkan, aku merasa ada yang menggerakkan hati dan pikiranku untuk bertindak. Setiap kali aku melihat anak-anak bermain di halaman rumah, setiap kali aku melihat Ardi berjuang untuk mencari nafkah, aku merasa semakin yakin bahwa inilah saatnya. Semua yang telah aku lakukan selama ini, semuanya akan terungkap. Dan aku tidak akan membiarkan keluarga suamiku terus-menerus merendahkan diriku. Aku memutuskan untuk merencanakan momen buka puasa bersama yang akan menjadi titik balik hidupku. Aku ingin memperlihatkan segalanya, tentang siapa aku, tentang kekuatan yang selama ini mereka anggap remeh. Aku akan mengungkapkan sisi diriku yang selama ini tersembunyi dengan cara yang tak terduga. Aku tahu ini akan mengejutkan mereka, mungkin bahkan membuat mereka merasa malu. Tapi aku tidak peduli lagi. Selama bulan puasa ini, aku mulai merancang segala sesuatu dengan hati-hati. Aku membeli beberapa barang yang akan membantuku dalam momen tersebut, makanan dan minuman yang akan mengejutkan mereka. Tetapi yang lebih penting, aku mempersiapkan diri untuk mengungkapkan segalanya dalam satu momen yang akan mengubah pandangan mereka terhadapku selamanya. Saat itu tiba, saat kami semua berkumpul di meja makan bersama, aku ingin menunjukkan mereka bahwa aku lebih dari sekadar istri Ardi. Aku lebih dari sekadar ibu rumah tangga dengan pendidikan yang tak mengesankan. Aku adalah wanita yang bisa berdiri dengan kekuatanku sendiri, yang bisa mengubah hidup kami, yang punya lebih banyak hal dari yang mereka bayangkan. Aku tahu, setelah momen itu, tidak ada yang akan sama lagi. Mereka akan melihatku dengan cara yang berbeda, dan mungkin akhirnya aku akan mendapatkan pengakuan yang selama ini ku cari. Tapi lebih dari itu, aku akan merasa bebas. Bebas dari beban perasaan yang selama ini menyiksa. Bebas dari perbandingan
yang tak pernah berhenti menghakimi siapa aku. Ini adalah waktuku untuk bersinar. Ini adalah waktuku untuk menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Bulan Ramadan kali ini begitu berbeda. Malam itu saat kami semua berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa bersama, aku merasakan degup jantung yang begitu keras. Suara obrolan, keluarga yang biasa mengisi suasana kini terasa samar, teredam oleh getaran dalam dada yang tak kunjung reda. Meja yang dipenuhi makanan yang telah disiapkan dengan penuh cinta, nampak bagaikan saksi bisu dari segala ketegangan yang membalut hatiku. Waktu yang penuh berkah ini seharusnya menjadi saat yang penuh kedamaian, tapi justru membawa aku pada sebuah pilihan yang besar yang bisa mengubah hidupku selamanya. Aku memandang sekeliling. Keluarga besar Ardi tengah sibuk berbicara, tertawa, dan menikmati hidangan yang terhidang di meja. Semua tampak seperti biasa, tapi tidak bagiku. Aku tahu, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengungkapkan semuanya. Aku sudah terlalu lama membiarkan diri dihina dan diremehkan. Sudah cukup, kini saatnya mereka tahu siapa aku sebenarnya. Ardi duduk di sampingku, menikmati hidangan dengan santai. Dia tak menyadari betapa hati ini semakin sesak, betapa aku menahan segala perasaan yang ingin aku lepaskan sejak lama. Aku menatapnya sejenak, mencoba mencari keberanian dalam matanya. Namun, dia terlalu sibuk dengan obrolan ringan dengan adik-adiknya, seolah tak peduli dengan perubahan yang sedang berlangsung dalam diriku. Aku tahu dia tak akan mengerti. Tidak pernah. Suara tawa keluarga mertua yang sedang bercakap-cakap hanya menambah beban di hatiku. Mertua yang selalu merendahkan, yang selalu membandingkan aku dengan menantu lainnya, kini tampak bangga dengan pencapaian anak-anak mereka. Budi itu sudah kerja di luar negeri loh, Ran. Keren ya, kata ibu mertuaku sambil tersenyum penuh kebanggaan. Ya, apalagi adik-adiknya. Semua sukses di dunia kerja. Ardi kapan, ya? Kali ini aku tidak bisa lagi diam. Rasa kesal yang selama ini tertahan, yang terkubur dalam-dalam, akhirnya tidak bisa lagi aku sembunyikan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri sejenak. Saat itulah aku menyadari, ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keberanianku untuk menunjukkan bahwa aku tidak bisa terus-menerus berada dalam bayang-bayang mereka, dalam perbandingan yang tidak pernah berakhir. Aku bukanlah orang yang mereka pikirkan. Aku bangkit pelan, menarik perhatian semua orang dengan tindakan yang tak terduga. Semua mata tertuju padaku, dan suasana yang sebelumnya riuh seketika berubah sunyi. Ardi memandangku dengan bingung, namun aku mengabaikannya. Aku menatap keluarga besar suamiku satu persatu, memastikan mereka tahu apa yang akan aku katakan. Selama ini, kalian semua mungkin merasa bahwa aku hanyalah ibu rumah tangga biasa, yang tidak punya ambisi atau prestasi yang bisa dibanggakan. Tapi hari ini, aku ingin mengungkapkan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian semua, ucapku. Dengan suara yang tegas, meskipun hatiku berdegup kencang. Mertua dan adik ipar mulai melirik satu sama lain, kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, dan aku bisa melihat kegelisahan mulai muncul di wajah mereka. Mereka mulai curiga, dan aku tahu mereka tidak siap untuk mendengar apa yang akan aku ungkapkan. Selama ini, aku memang tidak pernah bercerita banyak tentang apa yang aku lakukan. Aku tidak pernah mengumbar tentang pekerjaan atau bisnis yang aku jalani, karena aku tahu kalian pasti tidak akan mengerti. Tapi kali ini, aku ingin membuka mata kalian semua. Aku bukanlah wanita yang hanya bisa duduk di rumah, menunggu suami pulang. Aku juga bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak punya tujuan hidup. Lanjutku, suaraku kini semakin tegas. Ardi menatapku dengan tatapan bingung, seolah ia tidak yakin dengan apa yang aku katakan. Ran, kenapa ini? Kenapa harus sekarang? Bisiknya pelan, tapi aku hanya tersenyum tipis, memberi isyarat untuk melanjutkan apa yang telah aku mulai. Selama bertahun-tahun, aku menjalankan sebuah bisnis yang sukses, bisnis yang berkembang pesat, yang selama ini tidak kalian ketahui. Aku bukan hanya seorang ibu rumah tangga, aku adalah pemilik dan pengelola sebuah perusahaan yang sekarang memiliki beberapa cabang di beberapa kota besar. Ujarku dengan penuh keyakinan. Aku bisa melihat ekspresi terkejut muncul di wajah ibu mertuaku,
lalu perlahan menyebar ke wajah semua orang yang ada di ruangan itu. Mertua, yang selalu meremehkanku, kini tampak terdiam menatapku dengan mulut terbuka. "Apa? Kamu punya bisnis?" Tanya ibu mertuaku. Suaranya bergetar, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja aku katakan. Aku mengangguk pelan, menatap mereka satu persatu. "Ya, aku memiliki sebuah bisnis yang sukses. Aku bisa membiayai segala sesuatu tanpa bergantung pada siapapun. Bahkan, kekayaanku saat ini jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Aku sudah berinvestasi dalam banyak hal, properti, saham, dan lainnya. Dan selama ini aku memilih untuk menyimpan semua ini. Karena aku tidak ingin orang-orang melihatku hanya dari kekayaan atau status sosial." Suasana di meja makan semakin hening. Semua orang terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja aku ungkapkan. Ardi hanya menatapku, bingung. "Ran, aku tidak tahu," katanya, tetapi aku menghentikannya dengan anggukan. "Aku tahu, Mas. Aku tidak ingin memberitahumu sebelumnya, karena aku tahu ini bisa menambah beban pikiranmu. Tapi hari ini, aku ingin kalian tahu siapa aku sebenarnya. Aku bukan hanya seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Aku lebih dari itu. Aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun," kataku, melepaskan beban yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Akhirnya, ibu mertuaku, yang biasanya selalu mengkritik, memandangku dengan pandangan yang berbeda. "Jadi selama ini, kamu tidak memberitahuku?" tanyanya dengan nada yang lebih lembut. Aku bisa merasakan perubahan dalam suaranya, dan aku tahu ini adalah pertama kalinya dia melihatku, bukan sebagai wanita yang biasa-biasa saja, tetapi sebagai seseorang yang punya segalanya. Aku tersenyum tipis. "Tidak perlu memberitahu siapapun, Bu. Yang penting sekarang, saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki saya sendiri, tanpa harus membuktikan apa-apa kepada siapapun." Suasana yang tadinya penuh ketegangan, kini mulai terasa berbeda. Mungkin, hanya mungkin, inilah saatnya aku dihargai. Setelah sekian lama menahan diri, aku akhirnya mengungkapkan semuanya. Rasanya seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Namun, meskipun aku sudah mengungkapkan kebenaran, hatiku masih terasa gelisah. Aku tahu bahwa keluarga besar Ardi tidak akan langsung menerima perubahan ini begitu saja. Mereka terbiasa melihatku sebagai seorang ibu rumah tangga yang sederhana, bukan sosok yang memiliki kehidupan yang jauh lebih kompleks dan sukses dari yang mereka bayangkan. Di hadapan mereka, aku tidak hanya membuka mulut untuk berbicara, aku menunjukkan bukti nyata. Semua yang mereka kira tidak mungkin aku miliki, sekarang aku paparkan di hadapan mereka. Aku memulai dengan membuka tas kecil yang selalu aku bawa, dan dari sana, aku mengambil beberapa dokumen penting yang membuktikan kesuksesanku. Satu persatu, aku meletakkan dokumen itu di meja makan, menyebarkannya di antara mereka yang masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja aku ungkapkan. Ini adalah laporan keuangan bisnis yang aku jalankan. Ini adalah bukti bahwa selama ini aku memiliki lebih dari sekadar rumah tangga yang sederhana, ujarku dengan suara yang cukup keras, agar mereka semua bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka mulai saling berpandangan, kebingungan dan terkejut. Aku bisa melihat bagaimana wajah mereka berubah dari yang awalnya meremehkan menjadi cemas. Mereka tidak pernah mengira bahwa aku memiliki sesuatu yang bisa membuktikan kata-kataku. Ini adalah surat kepemilikan beberapa properti yang aku investasikan dalam beberapa tahun terakhir. Dan ini adalah surat kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan besar yang kini bekerja sama denganku. Aku menunjuk ke beberapa lembar kertas yang terhampar di depan mereka, bukti-bukti yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Tidak ada yang bisa membantah. Mereka hanya terdiam, tak tahu harus berkata apa. Ibu mertuaku, yang biasanya selalu menatapku dengan pandangan penuh penilaian, kini tidak bisa mengangkat wajahnya. Matanya tertunduk, tidak sanggup melihat bukti yang aku tunjukkan. Dia tak mampu berkata apa-apa, sementara adik-adik Ardi mulai berbisik-bisik, mencoba memahami situasi yang tiba-tiba berubah begitu cepat. Mereka pasti merasa malu, mereka yang selalu menganggapku sebagai wanita biasa, yang tak pernah memiliki prestasi yang berarti.
Namun, saat ini, aku berdiri di hadapan mereka dengan bukti yang tak bisa dibantah. Aku bisa merasakan tatapan Ardi yang penuh kebingungan, mencampur adukan rasa terkejut dan sesal. Dia tahu, dia tak pernah benar-benar tahu tentang diriku, tentang perjuanganku selama ini. Aku melihat ekspresi wajahnya yang seolah ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya seakan terkunci. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan kosong yang semakin dalam. Aku menatap suamiku itu dalam-dalam, berusaha memberi isyarat bahwa aku tak menginginkan pengakuan atau pujian dari mereka. Aku tidak melakukan semua ini untuk mendapatkan tepuk tangan atau pengakuan. Aku hanya ingin dihargai sebagai diri sendiri. Aku bukanlah wanita yang hanya bisa mengurus rumah tangga yang terkungkung di balik dinding-dinding rumah. Aku bukan sekadar ibu rumah tangga yang hanya tahu memasak dan mencuci baju. Aku lebih dari itu. Mas, aku tidak pernah meminta pengakuan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku berjuang untuk keluarga kita. Aku berjuang untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masa depan anak-anak kita nanti. Kataku pelan kepada Ardi. Namun kata-kata itu terasa begitu dalam. Seolah setiap suku kata yang keluar dari mulutku adalah beban yang selama ini aku bawa sendirian. Ardi menatapku, kini dengan ekspresi yang berbeda. Dia terdiam, mungkin menyesal atas sikapnya yang dulu meremehkan semua usaha dan kerja keras yang aku lakukan. Aku tahu, aku tidak perlu lagi menjelaskan apa-apa. Bukti yang aku tunjukkan sudah cukup. Aku sudah melakukan lebih dari cukup. Semua orang terdiam. Hanya suara detak jam di sudut ruangan yang terdengar begitu jelas. Mertua, yang selalu merendahkan diriku, kini tampak sangat berbeda. Ibu mertuaku yang dulu sering memberikan komentar sinis, kini hanya duduk diam, menundukkan kepala, tidak berani mengangkat wajahnya. Aku tahu, dia merasa malu. Tidak hanya karena aku menunjukkan kesuksesan yang selama ini ia anggap remeh, tetapi juga karena dia tahu betapa besar perasaan yang sudah aku pendam selama ini. Adik-adik Ardi yang sering memperolokku, kini tak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya menunduk, terdiam. Mungkin mereka merasa canggung, atau mungkin mereka merasa bahwa mereka terlalu cepat menilai aku tanpa tahu siapa aku sebenarnya. Aku bisa melihat ada sedikit penyesalan di mata mereka, meskipun tidak ada yang berani mengungkapkannya. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku pungkiri. Perasaan yang selama ini aku tahan, perasaan terluka dan tersakiti, kini mulai mereda. Aku tidak ingin melanjutkan drama ini. Aku tidak ingin mereka terus memperlakukan aku seperti ini. Aku hanya ingin dihargai, tidak lebih dari itu. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bukanlah wanita yang hanya berdiam diri, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Aku memiliki kekuatan, aku memiliki potensi, dan aku tidak pernah berhenti berjuang. Ardi akhirnya membuka mulut. Ran, aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak tahu betapa kerasnya kamu bekerja selama ini. Aku minta maaf, katanya dengan suara yang pelan. Ada rasa penyesalan yang begitu dalam di mata Ardi. Aku bisa melihat bahwa dia akhirnya mengerti. Mungkin dia baru menyadari betapa besar perjuanganku, betapa besar pengorbananku selama ini untuk keluarga kami. Aku bisa melihat dia berusaha meraih tanganku, seolah ingin meminta maaf, tapi aku hanya tersenyum tipis. Tidak perlu minta maaf, Mas. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bisa berdiri sendiri. Aku ingin kamu melihat aku bukan sebagai istri yang selalu bergantung padamu, tapi sebagai wanita yang kuat, yang bisa memberikan kontribusi pada keluarga kita. Keluarga besar Ardi tetap terdiam, dan aku tahu, meskipun mereka terkejut dan mungkin sedikit malu, mereka akan mengingat malam ini sebagai titik balik dalam cara mereka melihatku. Tidak lagi sebagai wanita biasa yang bisa mereka remehkan, tetapi sebagai seseorang yang pantas dihargai, tidak hanya sebagai istri atau ibu rumah tangga, tapi juga sebagai individu yang memiliki identitas dan nilai. Aku berdiri dengan kepala tegak dengan keyakinan yang baru. Aku tidak butuh pengakuan. Aku hanya ingin dihargai sebagai diriku sendiri. Cerita pun berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah hadir menyimak dan sampai jumpa kembali.